Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pengajian kita tentang puasa atau bab puasa. Pada beberapa hari yang lewat kita sudah beberapa kali membahas tentang puasa, namun kita bahas lewat live streaming. Tapi dalam kesempatan kali ini tidak dengan live streaming. Kita lanjutkan dengan sunanus saumi. Sunanus saumi hiya ta'jilul fitri. Sunnat-sunnat dalam berpuasa itu hiya, yaitu ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Jadi kita dianjurkan oleh agama kita sebagai umat Islam dimanapun berada, harus, artinya lebih baik kita itu menyegerakan berbuka puasa. Wal fitru ala tamrin, dan berbuka puasa itu sebaiknya dengan menggunakan kurma, tamar. Fa illam yajid tamran fabil ma'i, jika tidak ditemukan atau tidak ada tamar, kurma, maka dengan menggunakan air. Artinya kalau kita berbuka puasa itu, kalau kita tidak punya kurma, kita menggunakan air hangat, karena lambung kita itu, anggota badan kita bagian dalam itu sedang hangat. Kekosongan lambung kita itu, kalau kita masukkan air yang dingin bisa merusak lambung. Jadi kita di saat berbuka puasa itu, kalau tidak ada kurma, maka kita gunakan air hangat, air putih yang hangat, jangan air kopi, karena itu air kopi itu panas, walaupun sudah dingin tapi akibatnya di dalam panas. Atau dengan menggunakan es juga, itu jangan sekali berbuka puasa dengan menggunakan es, karena itu sangat dingin dan membahayakan bagi lambung kita. Jadi gunakan air putih yang hangat untuk berbuka puasa agar lambung kita itu tidak terganggu. Itu menurut ilmu kesehatan juga kita harus ikuti anjuran kesehatan, karena kita itu ingin menjadi orang yang sehat. Jadi jangan kita hanya mengatakan berbuka puasa tapi tidak menggunakan aturan kesehatan, maka kita akan kena dampak dari akibat perbuatan kita tersebut. Wa ta'khirus suhuri, dan mengakhirkan makan sahur. Jadi jangan sampai kita itu makan sahur pada jam 1, jam 2, jam 3. Jadi sebaiknya kita itu begitu marbot masjid mengatakan kesempatan makan sahur tinggal 1 jam, nah itu sudah kita mengakhirkan makan sahur. Dan jangan terlalu akhir juga, karena kalau terlalu akhir bisa-bisa
kita tidak mendengar seruan marbot yang mengatakan imsak sudah masuk, lalu puasa kita itu akan batal. Belum kita kumur-kumur, belum kita sikat gigi dan sebagainya, sehingga habis waktu makan sahur yang menyebabkan puasa kita itu tidak sah. Wal iksaru min tilawatil Quran, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, sehingga kita dengar di musola-musola, di masjid-masjid diadakan di sana tadarusan Al-Quran, karena mengikuti anjuran agama untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, bagaimana dengan jamaah yang tidak bisa membaca Al-Quran? Bacalah surat-surat pendek yang kita hafal, misalnya suratul Fatihah. Kita sebagai umat Islam itu semua wajib hafal suratul Fatihah, itu yang kita perbanyak, atau suratul Ikhlas yang pendek, atau surat-surat yang lain yang kita hafal. Jadi jangan kita beralasan bahwa saya tidak bisa membaca Al-Quran, padahal membaca suratul Fatihah, suratul Ikhlas, atau surat-surat yang pendek kita bisa membacanya atau hafal. Nah, itulah yang kita baca sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun kita itu tidak seperti orang lain yang bisa menamatkan sekian kali dalam satu bulan Ramadan, itu bisa menamatkan Al-Quran, ada yang 3 kali, 4 kali dan sebagainya, tergantung kecepatan kita dalam membaca Al-Quran. Namun yang paling baik itu adalah kita itu pelan-pelan dalam membaca Al-Quran, karena agar bacaan-bacaan kita itu sesuai dengan aturan-aturan dari ilmu tajwidnya. Jangan hanya kita itu menginginkan agar tamat Al-Quran sekian kali, tapi bacaan kita itu seperti kita main kejar-kejaran atau perlombaan dan sebagainya. Jadi walaupun kita itu pelan-pelan, tapi hurufnya itu jelas, semua bacaan kita itu jelas, panjang pendeknya juga jelas dan sebagainya, sesuai dengan aturan ilmu tajwid. Wa tarkul kalamil fahishi, dan meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk. Ini kita dianjurkan untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, fahish. Kal kadzibi, seperti berdusta, wal ghibati, dan mengumpat. Jadi kita tahu kadzib, berdusta, itu semua kita tahu bahwa apa itu berdusta. Wal ghibati, ghibah, dan membicarakan kejelekan orang lain. Wal iksar minas shadaqati, dan memperbanyak mengeluarkan atau memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan sedekah kita itu. Wa tarkus isti'malit tibi, dan kita menjauhkan harum-haruman. Jadi bau-bauan yang harum, karena kita sedang puasa itu bisa berpengaruh kepada orang lain, sebab bau-bauan itu di saat berpuasa itu sangat menyengat. Kita cium sehingga bisa menyebabkan orang kadang-kadang pusing dan sebagainya. Itulah sebabnya di saat kita berpuasa, kita dianjurkan untuk meninggalkan harum-haruman tersebut. Wa tarkul iktihali, dan meninggalkan
berbagai macam permasalahan atau hal-hal yang menyebabkan puasa kita itu rusak, artinya berbuat hal-hal yang makruh. Misalnya kita itu terlalu banyak nonton HP, banyak main game, itu termasuk perbuatan makruh. Atau juga banyak ngobrol-ngobrol walaupun tidak ghibah, tapi banyak tertawa-tertawa sambil ngobrol-ngobrol, itu sebaiknya kita tinggalkan. Al-ayyamul lati yahrumu shaumuha, yang haram dilaksanakan berpuasa. Nah, ini insyaallah nanti kita lanjutkan pada hari yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, keturunan kita, semua kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahwa puasa Ramadan adalah suatu kewajiban bagi kita. Jangan kita menganggap orang yang tidak puasa itu kemudian karena dia adalah keturunan dari seorang tuan guru misalnya, lalu kita menganggapnya seorang wali, padahal dia itu tidak berpuasa, atau minum minuman keras. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang mengaku dirinya Islam. Maka apabila datang bulan Ramadan, kita wajib melaksanakan puasa bulan Ramadan. Atau misalnya minuman keras itu adalah diharamkan di dalam agama kita, maka jauhilah minuman keras itu, karena termasuk kelompok dari dosa-dosa besar dalam Islam. Jadi kalau apabila kita melihat seseorang minum minuman keras atau tidak berpuasa walaupun dia itu keluarga seorang ulama, kiai, tuan guru, terus ada keajiban yang muncul daripadanya, ada terus yang berpendapat bahwa itu adalah seorang wali malamatiyah, wali majdub dan sebagainya. Apabila dia itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama atau yang jelas-jelas diharamkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis, maka itu adalah bukan waliullah, itu adalah benar-benar wali syaitanir rajim. Jadi kita harus jauhkan orang-orang semacam itu agar kita itu tidak berpengaruh pada kita, tidak tertipu dengan gaya upaya yang